Oke, Mbak Nia bisa di unmute dulu suaranya. Iya, ya Kak, sampun. Udah. Oke, suaranya udah cukup jelas, Mbak Nia. Sudah cukup jelas. Okay. Oke, ini udah kerekam ya? Sudah tulisannya Udah. recording. Oke, saya awali. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang seharusnya tenang ini, hari Minggu, istirahat. Duta Pustaka mengadakan mini webinar dengan Mbak Nia dengan tema yang cukup menarik. Ini mungkin untuk teman-teman penulis pemula pasti pengen tahu rahasianya Mbak Nia bisa menyelesaikan banyak buku itu gimana. Salah satunya nanti ada satu buku yang akan kami beritahu di akhir webinar. Itu juga proses penulisan cukup cepat ya Mbak Nia. Oke. Bentar. Sebelumnya kalau teman-teman belum tahu Mbak Nia merupakan salah satu penulis di Duta Pustaka juga, pernah mengirim tulisan juga ya Mbak Nia. Dikirim tulisan dari Duta Pustaka udah cukup lama. Dan Mbak Nia udah menulis beberapa buku yang mungkin ada di foto profilnya Mbak Nia tadi. Iya, betul. Dalam kesempatan ini kita akan sharing dengan Mbak Nia tentang cara mudah menyelesaikan naskah sampai terbit. Jadi akan ada beberapa rahasia dari Mbak Nia yang akan di-share ke kita. Apa aja sih kira-kira langkah-langkah ataupun wejangan-wejangan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan naskah tulisan. Entah itu biar nggak molor atau ide-ide yang udah di kepala kita menjadi sebuah karya yang ada bentuknya, bukan hanya sebuah ide. Itu gimana? Nanti akan dibahas oleh Mbak Nia. Terus untuk teman-teman yang nggak bisa gabung hari ini, kemungkinan nanti akan kami share di YouTube juga ya. Jadi bisa ditonton lagi. Direkam di YouTube. Ya ini udah diupload ya. Udah direkam, nanti diupload di YouTube. Nah nanti untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan bonus. Bonusnya masih kami rahasiakan. Entah itu buku ataupun kelas premium. Ya. Wah, menarik sekali. Kelas premium. Di Duta Pustaka ada 4 kelas. Pertama kelas menulis novel dari Mas Dikare, lalu kelas menulis non-fiksi dari Mas Amin, dan juga ada kelas menulis artikel di media, dan terakhir ada kelas saya, kelas ngeblog. Dan nanti kemungkinan bulan depan ya akan ada kelas baru, yaitu kelas menulis puisi. Wah. Nah caranya gimana untuk mendapatkan bonus itu? Jadi teman-teman nanti bikin story Instagram, screenshot room ini, dan ngasih kata-kata yang menarik. Nanti di tag Duta Pustaka sama Mbak Nia ya. Mungkin Mbak Nia bisa spill akun Instagramnya di chat ya Mbak Nia. Nanti biar teman-teman bisa nge-tag. Yes, siap. Oke, daripada lama-lama, kita langsung masuk materi aja ya. Oke Mbak Nia, dipersilakan untuk share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman Duta Pustaka untuk sharing session ya. Sharing session aja ya, jangan memberi wejangan ya. Sawangannya kayak wis tua aku. Jangan gitu ya. Nah ya sharing session aja, berbagi tips. Nanti teman-teman juga bisa nanti nambahkan tips-tips yang barangkali belum ada di slide saya. Oke, saya coba share dulu. Sebelumnya boleh kita kenalan teman-teman yang ada di sini, boleh menuliskan nama dan asal kotanya. Ya, kita kenalan dulu asal kotanya dari mana. Boleh menuliskan di kolom chat asal kota dari mana. Barangkali ada yang satu kota dengan saya. Oke, Mbak Zaskia dari Palu. Wow, Masya Allah, jauh sekali. Ya, semoga saya bisa kapan-kapan ke sana ya, ke Palu ya, Masya Allah. Yang lainnya boleh. Mbak Haya dari Mojokerto. Alhamdulillah, tetangga ya, tetangga. Hai Kak Nia, salam kenal dari Jawa Barat. Oke, dari Astri Widyaruli dari Jember. Wah, Jember. Saya punya banyak saudara di sana ya, Pak Di saya dari Jember. Kak Juliantari dari Bali, Kak Feliciana dari Purwokerto. Alhamdulillah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali ada semuanya. Nah, oke. Pulau mana yang belum ada di sini ya? Oke, Natesa dari Solo. Hai Kak, alhamdulillah dari Solo, alhamdulillah. Oke, baik, saya coba share screen. Saya diberi tema cara mudah menuntaskan naskah sampai terbit. Oke. Ya, Bismillah. Oke, terima kasih kakak para teman-teman yang sudah ini ya perkenalan ya. Oke, sebagai motivasi bersama, saya ingin mengutip dari Helvi Tiano Rosa, sebuah quotes tentang kepenulisan. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Dia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Ini sastrawan, salah satu sastrawan favorit saya, beliau dari Medan yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama Asma Nadia. Nah, Asma Nadia itu kakak adiknya Helvi Tiano Rosa. Seperti itu. Banyak ya puisi cerpen, novel karya beliau. Dan memang ini memang sama ya. Jadi ketika kita menulis maka kita meninggalkan legacy, warisan. Dan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Helvi, maka karya kita akan terus ada walaupun kita sudah meninggal nanti suatu saat. Oke, giliran saya yang kenalan. Baik, sebenarnya nama asli saya Sulaikah Kurniawati. Nah, saya menggunakan nama pena Nia Sweet, agak alay gitu ya. Pakai Nia, I-nya ada 2 gitu ya. Tambahan Sweet lagi gitu ya. Kenapa kok alay sih? Karena saya guru SD. Jadi saya guru SD, siswa saya usianya 10, 11, 12 lah. Jauh berbeda dengan saya, sehingga untuk meminimalkan gap usia dengan anak-anak gitu ya, saya mencoba mencari segala sesuatunya yang bisa mendekatkan diri dengan mereka gitu ya, dengan dunia mereka. Salah satunya adalah nama. Ya, dengan Nia Sweet harapannya biar anak-anak itu ini gurunya gaul gitu ya. Jadi kalau gurunya gaul gitu kan mereka menjadi lebih dekat dengan saya. Itu prinsip saya sih, seperti itu. Selain guru, selain mengajar, saya juga seorang ibu ya yang utama dari 2 remaja saya. Saya tinggal di Surabaya. Monggo yang rumahnya di Surabaya, barangkali kita bisa kopdar nanti ya suatu saat ya, amin. Selain mengajar dan jadi ibu, saya juga aktif di akun-akun kebaikan ya, kebaikannya ini semangat kita ya, semangat menebarkan kebaikan melalui akun Instagram Lotus Corp plus Ruang Pelita ini dengan teman-teman saya juga yang concern di dunia remaja seperti itu. Untuk aktivitas menulis sebenarnya
sudah sejak kecil ya menulis tugas yang diberikan oleh para guru seperti itu, menulis karangan. Cuman ya baru serius menulis ketika tahun 2010 menulis modul pelajaran, kemudian untuk menulis populer, buku-buku populer itu baru 2 tahunan ini, sekitar 25 antologi dan 2 buku solo yang sudah terbit, alhamdulillah. Ya, ini 2 buku saya. Yang pertama buku non-fiksi, isinya kisah inspiratif sebagai guru, dan yang kedua novel remaja. Dan memang saya menulis sebagai katarsis sebenarnya ya, menulis sebagai, kalau bahasa sekarang healing gitu ya, sebagai pelepasan emosi. Yang kedua sebagai legacy juga, jadi sebagai warisan meninggalkan jejak bahwa kita pernah ada di dunia ini. Dan yang kecil, yang ini tulisannya kecil ini ya, mengikuti jejak tradisi keilmuan para pendahulu. Nah, ini saya tulis kecil memang ya, karena memang belum ada apa-apa sebenarnya saya dibandingkan para salafus saleh yang dulu suka membaca dan menulis. Ya, harapannya nanti ini kalau dengan kecil seperti ini sebagai pengingat saya bahwa oh ya, saya ingin mencontoh mereka seperti itu. Baik, untuk materi pokoknya 6 jurus tuntas naskah sampai terbit. 6 saja. Bisa lebih sebetulnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, barangkali teman-teman yang ada di sini punya jurus tambahan, jurus ke-7, jurus ke-8 boleh disampaikan. Ya, barangkali mungkin ada yang kurang, Kak, aku punya jurus ke-7, Kak. Nah, yang belum disampaikan, Kak, boleh. Nanti kita open aja ya, kita sama-sama berbagi. Yang pertama adalah find your why. Jadi, saya menemukan mengapa sih kita menulis, apa motivasi kita menulis. Ada banyak sekali motivasi ya, terkait dengan kepenulisan. Mulai dari mencari cuan, ya, sampai jutaan gitu ya kalau yang di penulis novel dan sebagainya, ingin terkenal, kemudian atau ingin motivasi yang sifatnya idealis, menyampaikan kebaikan, penyeru kebenaran misalnya, atau yang lainnya. Banyak. Kita temukan dulu apa sih motivasi kita. Ya, kalau saya sendiri motivasi saya tuliskan, saya tempel di dinding tempat saya biasa beraktivitas di rumah. Sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat dan sebagai bahan bakar yang tak pernah habis. Ini sebagai kunci dulu kita menata fondasi kita dulu. Fondasi kita adalah why-nya. Kalau kita sudah menemukan why kita dan kita sudah paham dengan why kita, mengapa kita, maka ketika kita mengalami writer's block, kita akan mudah sekali untuk mengisi energi kita untuk menulis kembali. Mengisi energi kita. Jadi bahan bakar yang tak pernah habis, motivasi internal itu. Seperti itu. Oke, jadi monggo kakak-kakak bisa menemukan sendiri ya motivasi kita sendiri. Nggak ada yang bisa mempengaruhi motivasi kita. Jadi ini motivasi saya, bisa jadi berbeda dengan kakak yang lainnya gitu ya. Bisa jadi nggak seperti ini, it's okay, nggak masalah. Yang penting kita sendiri yang memahami dan kita sendiri yang menjadikan itu sebagai bahan bakar energi kita. Jurus yang kedua, banyak baca. Udah deh, no debat kalau ini. Namanya penulis itu pasti pembaca yang baik. Ya, penulis adalah pembaca yang baik. Dengan adanya membaca itu kita jadi bisa berpikir banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita yang pertama menambah kosakata, jelas itu. Kosakata dari penulis-penulis yang lainnya itu akan sangat memperkaya stok di kepala kita ya. Yang kedua, kita juga mempelajari cara penulis lainnya, terutama penulis-penulis senior, mengungkapkan gagasannya, mengembangkan gagasannya, kemudian membuat struktur penjelasannya itu yang enak bagaimana. Nah, itu kita bisa mempelajari dari situ. Kalau dulu saya membaca sebagai, bukan penulis ya, saya membaca menikmati. Tapi sekarang saya membaca itu sebagai seorang penulis. Jadi saya membaca sebagai penulis dengan saya membaca sebagai pembaca itu beda. Kalau sebagai penulis, itu saya mempelajari benar-benar diksi yang dipakai, mempelajari strukturnya. Jadi nggak hanya menikmati rasa yang disampaikan oleh si penulis. Seperti itu. Apa saja yang dibaca, buku apa saja yang kita sukai, boleh fiksi, non-fiksi. Yang non-fiksi juga banyak ya, ada self-improvement, ada how to, kisah inspiratif,
dan sebagainya. Fiksi pun juga sama, mau yang novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, apapun yang menjadi minat kita. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menulis ya banyak membaca. Yang berikutnya tentukan outline. Kalau bahasa guru saya dulu, outline itu kerangka karangan, ya. Kita mau menulis apa, tuliskan dulu kerangkanya. Dan ini menjadi pemandu kita untuk melanjutkan naskah kita. Terutama naskah-naskah yang berat ya, seperti novel gitu misalnya. Maka ini akan memandu kita. Kumpulan cerpen misalnya, itu akan memandu kita. Kalau fiksi ya, maka akan meminimalkan terjadinya plot hole, alias ketidaklogisan dalam alur logis cerita. Ini yang ada di foto ini, konon ya, ketika saya mengikuti kelas menulis, ini adalah contoh outline yang dibuat oleh J.K. Rowling dalam salah satu bukunya Harry Potter. Cuman saya nggak tahu ini Harry Potter yang keberapa yang ada di sini ya. Jadi segitunya ya, rinci sekali, dan banyak coretan-coretan yang menandakan bahwa yang namanya outline itu masih bisa berubah. Kita masih bisa merubah outline kita selama naskah itu belum terbit. Kalau sudah terbit ya nggak bisa berubah. Ya jelas ya. Seperti itu. Jadi ini pemandu kita. Dan saya pernah menulis naskah gitu ya. Menulis naskah. Outline-nya itu simple banget. Simpel banget ya. Karena hanya berbekal semangat menulis ya, semangat menulis dan motivasi internal yang cukup tinggi. Outline saya sangat sederhana. Sampai kemudian saya menulis itu ternyata melebar kemana-mana. Aduh kok melebar ya? Melebar ya, ini ceritanya sebentar ya. Ini saya mengganti ulang outline-nya, mengganti ulang naskahnya. Sampai kemudian saya membuat outline yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi energi kita habis kalau kita tidak membuat outline. Atau misalnya outline kita kurang detail. Dan bagaimana cara membuat outline? Ya sesuaikan dengan gaya kita aja gitu loh. Kalau ini mungkin J.K. Rowling seperti ini. Kalau saya nggak seperti ini, nggak kotak-kotak seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada juga yang Kak Sinta Yudisia, mungkin penulis dari Surabaya ya, barangkali ada yang tahu ya. Jadi beliau itu membuat outline naskahnya itu berwarna-warna. Karakter tokohnya detail sekali dan itu menggunakan warna-warna ya, karena beliau visual banget. Boleh tulis tangan, boleh enggak. Yang penting outline itu memandu kita selama proses perjalanan menulis. Kalau yang tadi saya lebih banyak menceritakan fiksi. Kalau yang non fiksi, outline saya yang non fiksi itu waktu itu saya temanya apa? Kisah inspiratif selama menjadi guru. Maka saya membuat 100 ide selama saya mengajar itu apa ya? Pengalaman 100 ide itu. Ya. Kemudian dari 100 tadi saya pilih lagi mana yang menarik. Kan nggak semua ide mengajar kita itu menarik ya. Masa ya cuman apa ya? Mengajar apa yang biasa gitu dituliskan enggak. Kita pilih yang menarik. Dari yang menarik tadi itu katakanlah 50 yang menarik. Saya urutkan lagi mana yang paling mudah untuk saya tuliskan dulu. Baru kemudian saya mengerjakan naskah utuhnya. Itu perjalanan yang non fiksi. Jadi penting ya untuk novel ya. Sebagai pemandu kita meminimalkan plot hole, mengurangi memperkecil energi untuk editing. Karena kalau sudah tadi ya pengalaman dulu saya outline-nya sederhana sekali, melebar kemana-mana, akhirnya merombak banyak sekali, energinya habis terbang di situ. Oke, baik. Ini ada yang di kolom chat. Oke, saya kira ada yang bertanya. Boleh kalau ada yang bertanya, boleh nanti, boleh ketika di kolom chat. Balik lagi, sebentar. Oke. Oke, berikutnya adalah time for writing. Jadi memang kita harus meluangkan waktu ya untuk menulis setiap hari. Jadi memang meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang.
Kita menunggu waktu luang. Kalau kita diberikan waktu yang sama ya, 24 jam sehari semalam dengan beragam aktivitas kita, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Di sini yang pelajar boleh angkat tangan, pelajar atau mahasiswa boleh angkat tangan. Ada yang karyawan, ya, ada yang karyawan di mana, ada yang ibu rumah tangga, walaupun ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak habis-habis itu ya, banyak gitu. Jadi luangkan waktu, kalau bisa 2 jam, kalau nggak bisa ya 1 jam, kalau nggak bisa setengah jam aja untuk menulis setiap hari. Sesuai. Jadi disiplin dengan jadwal yang sudah kita buat, yang sudah kita buat. Apalagi ketika kita punya proyek besar membuat buku misalnya, maka ya hari ini harus selesai bab 1, besok coba bab 2, besok bab 3 dan sebagainya. Jadi luangkan waktu untuk menulis setiap hari. Manajemen diri kita, skala prioritas mana yang harus kita buat. Ada penulis itu yang Majarani mungkin penulis yang di platform online gitu ya, itu menulisnya setiap subuh, habis subuh, 1 jam setelah subuh gitu ya, setiap hari, karena tenang. Mungkin bagi beliau itu ada sesuatu hal yang menenangkan gitu ya, subuh pagi-pagi. Tapi kalau saya nggak bisa kalau subuh itu, subuh itu waktunya masak gitu ya, di subuh masak, kemudian berangkat sekolah dan sebagainya. Ini nggak bisa subuh, sehingga ya sudah saya memilih waktu malam hari ketika semuanya sudah tidur tenang, saya baru bisa menulis. Me time saya ya menulis itu. Mungkin teman-teman yang lainnya beda lagi ya, barangkali siang hari ketika jam istirahat ngampus boleh, silakan. Yang penting ada waktu khusus untuk menulis setiap hari. Seperti itu. Mungkin saya sedikit pengalaman aja. Jadi beberapa pekan yang lalu saya kecelakaan. Kemudian tangan sebelah kanan saya ini harus digips, nggak bisa nulis. Hanya bisa tangan kiri aja yang bisa ngapa-ngapain, yang kanan nggak bisa. Sedangkan saya masih punya target menyelesaikan waktu itu cerita bersambung di sebuah platform online ya. Mana ya cara nulisnya ya? Saya harus berhenti 1 bulan untuk menulis. Berarti 1 bulan menulis itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Karena ya mungkin nggak nulis oke lah, tapi setelah 1 bulan nggak nulis lagi itu pasti suatu hal yang amat berat. Gimana caranya saya bisa nulis? Ini saya mencari-cari di grup juga ya Kak Arif ya. Waktu itu saya tanya di grup ya, gimana caranya menulis pakai tangan kiri? Menulis nggak pakai tangan gimana ya? Akhirnya di situ banyak cara, hanya pakai voice typing. Oh jadi voice typing, enggak pikirannya voice typing. Akhirnya saya berusaha tetap melanjutkan naskah saya dengan voice typing. Saya rekam, kemudian muncul tulisannya, baru saya perbaiki pakai tangan kiri. Huruf kapital, tanda koma, mungkin ada kata-kata yang nggak pas, ya hapus pakai tangan kiri. Ya memang sangat lama, tapi setidaknya saya berusaha untuk tetap menulis setiap hari. Kalau 1 bab itu bisa 1 jam, 2 jam, itu 1 bab itu bisa 2-3 hari. Karena capek ya, 1 tangan menulis 1000 kata gitu ya, capek sekali. Jadi saya berhenti, besok lagi. Yang penting konsistensi menulis itu yang tetap saya jaga. Karena kalau sudah kita nggak nulis, lama, berhari-hari nggak nulis, udah, itu balik nulis lagi, itu yang susah. Itu. Berikutnya adalah join komunitas. Ya, gimana yang namanya berjamaah itu lebih utama. Bareng-bareng itu lebih nikmat dibandingkan sendiri. Berjuang bareng-bareng. Ya, ya salah satunya di Data Pustaka ini ya ada komunitasnya juga ya. Jadi promosi nih jadi minimal dengan gabung komunitas itu kita bisa sama-sama ya satu suhu untuk menulis. Di grup mungkin saya nggak terlalu banyak komentar ya, tapi dengan Kak Meta yang bertanya gimana nulisnya hari ini, saya jadi inget, oh yoyo aku masih DPR menulis. Oke. Kalau saya teman-teman yang lainnya nge-share karyanya, kita jadi ingat karya kita yang belum selesai gitu. Oh iya ya, keren ini karyanya ya. Nah terus karyaku gimana ya? Minimal itu kalau saya. Yang maksimal banyak, maksimal kita bisa dapat ilmu-ilmu penulisan sharing session seperti ini misalnya.
itu dari teman-teman yang lainnya. Jadi menulis itu nggak sekedar 1 bulan 2 bulan, tapi panjang, perjalanannya itu masih panjang untuk menulis, sehingga kita membutuhkan energi untuk jangka panjang, dan energi yang jangka panjang tadi itu salah satunya adalah melalui komunitas. Saya selain Duta Pustaka juga join ke komunitas yang lainnya, ya. Bahkan ada satu komunitas itu yang isinya muda-muda semuanya, anak pelajar. Saya sendiri yang sudah nggak pelajar gitu. So, oke, nggak apa-apa itu, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting energi positif menulisnya itu yang tertular. Nah, ini mungkin yang penting ya, kuatkan mental. Jurus ke-6 adalah kuatkan mental. Jadi jangan publish naskah sebelum diedit. Nah, seperti itu. Jadi jangan pede dengan karya pertama. Karena karya pertama, hasil tulisan pertama ya, misalnya, itu adalah sampah. Kalau ada yang bilang, siapa ya dulu, saya lupa. Jadi karya pertama kita, tulisan pertama kita mau nulis cerpen ya, itu adalah sampah sebelum kita edit. Celahnya, pasti ada celah-celahnya yang harus kita perbaiki. Banyak pengalaman lucu di sini. Waktu itu ada lomba ya, lomba menulis cerpen tema romantis, tema romans gitu ya. Bulan Februari kan banyak, dan saya ikuti semuanya. Saya ikuti semuanya dengan deadline yang masing-masing. Kemudian ada satu lomba itu yang saya langsung kirim. Saya nggak edit dulu. PD gitu, PDin gitu. PDin. Ternyata saya nggak masuk, bahkan nggak masuk 25 besar atau berapa besar gitu ya. Saya kecewa, kok iso yo, aku nggak masuk 25 besar. Kok iso yo, apa yang salah ya? Ternyata ketika saya baca lagi, saya ketawa gitu loh. Ternyata banyak tulisan yang nggak benar, penulisan yang belum benar. Yang kedua yang parah adalah POV-nya. Point of view saya itu berubah di tengah-tengah. Awalnya itu point of view-nya itu 3 ya, sudut pandang ketiga. Di tengah-tengah itu kok jadi aku gitu loh. Tokoh utamanya jadi aku loh, kok iso kayak gini, jadi ketawa, ya Allah, gimana bisa menang kayak gini, menang kayak gini, tulisannya acak-acakan. Jadi ketawainnya setelah peristiwa itu saya harus mengedit. Jadi tulisan itu saya edit ulang, saya perbaiki gitu ya. Baru kemudian saya kirim ke lomba lainnya, alhamdulillah masuk juara di situ. Jadi edit dulu. Terutama karya-karya besar seperti novel, buku, itu edit dulu sebanyak mungkin. Sebelum kita publish, sebelum kita kirim ke penerbit. Walaupun itu penerbit indie. Jangan dikira penerbit indie kan pasti terbit gitu ya. Pasti terbit, jangan. Tetap dong kita harus punya value yang tinggi yang terhadap naskah kita ya. Jangan publish dulu. Dan kalau sudah dipublish, jangan hopeless dengan kritik dan saran ya. Karena ini mental banget. Saya pernah ya, terkait dengan ini ya. Naskah saya minta tolong ke teman sesama penulis yang sudah senior gitu. Mbak, ini naskahku. Minta tolong dong kasih kritik dan saran. Masya Allah, beliau itu dengan sabarnya screenshot PDF saya. Ini salahnya. Kemudian kasih masukan banyak. Terlalu bombastis, nggak logis, terlalu hanya dan sebagainya. Saya langsung down waktu itu. Segitu jelek kah naskahku? Ya Allah, gitu loh. Ya, plus itu waktu itu. Akhirnya saya kembali lagi ke diri saya sendiri. Loh, kan yang nggak kritik saran aku, kenapa kok aku jadi hopeless, kenapa kok jadi patah semangat? Akhirnya saya rombak lagi, edit lagi. Dan memang edit itu jauh lebih capek dibandingkan menulis. Jadi ya, makanya dari situ kuat mental, sabar gitu ya. Kalau kita mengirim ke naskah dengan sistem mayor, ya juga kuat mental. Kalau misalnya naskah kita belum layak gitu, kuatkan mental, nggak apa-apa, it's okay. Ya ibarat orang membatik ya, harus sedikit demi sedikit, pelan-pelan, gitu. Sabar, telaten untuk menyelesaikan naskah kita. Karena kita sedang menuliskan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita sedang menyajikan, ibarat chef gitu ya. Kalau chef itu menyajikan makanan, maka bahan-bahannya harus terbaik, cara memasaknya harus benar,
gizinya harus terjaga, nggak boleh ada yang hanya sekedar enak gitu ya. Tapi juga di situ ada sehat sama dengan tulisan. Kita sedang meramu sebuah kalimat, kata, ide ya menjadi sebuah satu tulisan utuh. Ya tampilkan yang terbaik untuk pembaca. Ya walaupun kita mungkin sama pembaca siapa sih ini nggak terkenal, it's okay loh. Bukan itu, tapi kita menyajikan yang terbaik itulah yang membuat kita bahagia sebetulnya. Baik, 6 jurus lintas tadi. Yang pertama temukan why-nya, ya temukan kenapa kita menulis. Yang kedua banyak baca. Tiga, tentukan outline, waktu khusus menulis. Sesibuk apapun kita, walaupun mungkin sibuk banget ya minimal kalau nggak bisa 1 jam ya setengah jam gitu ya. Kalau nggak bisa melanjutkan naskah kita yang kemarin, mungkin menulis yang lain seperti itu. Menulis yang lain, misalnya yang apa inspirasi yang bisa kita dapatkan hari ini. Kemudian gabung komunitas dan menguatkan mental. Ini yang penting, kuatkan mental. Jangan patah semangat dengan naskah kita yang belum baik. Jadi ini naskah lomba saya yang kalah gitu ya. Kalah lomba di satu lomba itu saya perbaiki. Saya kirim ke lomba yang lainnya dan disitulah banyak menangnya. Ketika sudah diedit, ditambahi banyak menangnya. Seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan tadi yang katanya Kak. Nah ini adalah novel kedua saya. Novel kedua saya judulnya Never Give Up Ari. Sebetulnya motivasinya sederhana sih, karena saya guru gitu loh. Saya guru, murid-murid saya adalah anak-anak yang beranjak remaja. Di situ banyak merah jambu gitu ya, merah jambu di tengah dinamika raih cita-cita ya dan sebagainya. Sehingga saya tergerak untuk menulis ini, gitu loh. menulis novel ini. Gitu loh. Bagaimana sih jadi remaja yang tetap bisa meraih cita-cita walaupun godaan-godaan di sekitar kita itu banyak. Apa yang saya lakukan untuk menulis ini jelas ikut kelas menulis. Ya, kelas menulis jelas. Ya harus harus punya basic juga ya. Gabung komunitas. Kemudian baca buku sejenis dan riset-riset. Risetnya ya namanya naskah pasti butuh riset ya. Kalau naskah fiksi risetnya lebih lebih terkait dengan isi naskah gitu ya. Ya ada dari kota mana. Kemudian kalau anak remaja itu bagaimana sifatnya. Ya walaupun saya juga pernah remaja sih, cuman kan sudah dulu gitu ya. Saya tetap bertanya-tanya kepada anak-anak SMA ya, dari SMA itu yang saya kenal gitu ya. Saya risetnya dari situ. Isinya ya lebih banyak kepersahabatan, cita-cita, cinta dan keluarga. Bagaimana meraih mimpi. Mereka tentunya never give up, tidak menyerah gitu ya. Tidak pernah menyerah. Tuh boleh berteman dengan saya. Saya masih agak jadul ya pakai Facebook. Mungkin teman-teman yang di sini sudah nggak punya Facebook, nggak apa-apa. Yang punya Facebook monggo. Facebook saya Umu Azam. Kemudian Instagram saya Niaswit, nggak nyambung ya Niaswit dan Umu Azam. Jadi Umu Azam itu dulu ya nama dulu. Nama ya apa ya? Umu Azam. Azam ini anak pertama saya. Jadi saya ingin ibu yang berkemauan kuat. Nah, jadinya Umu Azam seperti itu. Bisa diartikan ibunya Azam atau ibu yang berkemauan kuat. Ini blog saya, monggo bisa kritik dan saran, monggo silakan. Dan ini Instagram saya mau berteman, monggo silakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sifatnya mungkin akan enak kalau kita banyak sharing ya. Gimana Kak? Kak Arif, saya kembalikan kepada Kak Arif. Oke, terima kasih Mbak Nia, luar biasa penyampaiannya. Banyak nilai yang bisa kita ambil ya teman-teman. Untuk sesi ini saya buka 3 pertanyaan ya. Teman-teman bisa bertanya untuk sesi ini, 3 pertanyaan dulu. Monggo yang mau bertanya atau berbagi boleh, nambahi juga boleh ya, nambahi. Boleh banget. Boleh bertanya ke Mbak Nia atau saya juga nggak apa-apa.
Saya mahasiswa dari Kak Haya, terus belajar buat manajemen waktu. Ya, terus sekali Kak Haya, ya sampai sekarang saya juga masih belajar manajemen waktu ya. Nggak mesti selalu teratur gitu ya. Waktu saya tetap ada waktu-waktu saya yang hektik, capek banget, atau misalnya yang nggak sesuai rencana itu ada. Tapi tetap kita belajar sepanjang hayat tentang manajemen waktu. Monggo yang lainnya. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Kalau malu ngomong bisa tulis di chat ya. Mau tanya dong, Kak. Oh ya, silakan. Kak Titi. Jadi gini, sekarang ini kan teknologi udah canggih ya untuk memfasilitasi seorang penulis dari laptop, handphone juga udah bisa. Nah, salah nggak sih ketika seseorang itu menulis masih menggunakan bolpen dengan tujuannya lebih menikmati aja gitu? Salah nggak sih? Baik. Menggunakan bolpen maksudnya. Itu ya maksudnya. Iya. Nggak masalah sih, itu kan hanya sarana ya. Kan hanya sarana. Ya kalau memang nyaman menulis pakai pulpen ya nggak apa-apa. Bahkan enak kan ada coret-coretan, bisa langsung mencoret. Nggak masalah sih. Nggak ada masalah. Hanya saran aja. Ya kan sama kayak kita menulis pakai laptop, ada yang pakai HP, ada loh yang menulis pakai HP gitu, novel pakai. Gimana ya caranya novel pakai HP gitu. Maksudnya media kecil segini dengan 2 jempol gitu kan. Pasti juga nggak mudah, cuman bagi orang yang nyaman ya it's okay, nggak masalah, yang penting jadi bisa menuliskan apa yang gagasannya. Bantu nambahin ya, Mbak Nia ya. Ya boleh Kak. Sampai sekarang saya masih nulis di kertas. Wow, Dan punya buku catatan yang keren. cukup tebal untuk coret-coret. Oke. Sebenarnya itu bagus untuk kita ngonsep awal tulisan ya. Entah itu bikin premis awal sambil coret-coret, kita bikin draft premis banyak gitu. Atau kita bikin draft banyak judul, itu bisa kita lebih fleksibel untuk coret-coret. Apalagi kalau saya hobinya coret-coret sambil nulis ya, atau gambar gitu, kadang-kadang gambar-gambar sendiri tangan. Itu juga cukup bermanfaat sih. Kalau saya sampai sekarang masih sering nulis di buku, bahkan buku saya, buku tulis ini cukup tebal dan hampir setiap bulan ganti. Wow. Terus kadang-kadang tuh saya robek, itu saya taruh di tembok itu sebagai gambaran, terus saya tulis di laptop gitu. Itu Mbak Titi. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi Suka insecure aja gitu kalau misalkan ada yang masih zaman nulisnya pakai bolpen kelamaan, terus apalah dikatakan lagi gitu. Iya. Gak apa-apa. Emang salah gitu ya nulis pakai bolpen, emang salah gitu. Kayak Nggak insecure salah aja. Iya. Ini dari Kak Haya. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, seberapa penting membangun yang atas dulu, tentang maaf Kak Haya, ini Kak Lilia. Saya izin bertanya tentang terkait penyusunan outline. Mungkin ada contoh lebih konkret terkait cara membuatnya, karena yang tadi kurang paham. Terima kasih, Kak. Oke, outline. Oke, outline fiksi atau non-fiksi? Coba saya sampaikan fiksi dulu mungkin ya. Kalau fiksi, buat premis dulu ya. Premis dulu, sebagai sebelum outline ya jelas. Premis dulu, kemudian premisnya apa, baru kemudian disusun tahapannya. Kalau saya biasanya menggunakan 3Act structure ya, 3Act structure. Jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 nanti dibagi menjadi 2 lagi, isinya perkenalan tokoh dan sebagainya. Ini saya boleh nge-share salah satu outline saya kah? Sepintas aja mungkin kali ya. Maksudnya kalau nggak visual gitu susah ya menggambarkan gitu ya. Ini mungkin butuh visual ya. Boleh, silakan Mbak Nia. Saya coba outline yang pernah saya buat.
ya premisnya apa, kemudian dibagi bab-babnya, bab 1 maunya seperti apa, jadi pengenalannya, kemudian per bab, biasanya saya per bab, ini outline saya dulunya, per bab, rinci, kemudian bab 3 ini isinya apa nanti secara umum, 1-2 kalimat. Sebelah kanannya ini lebih ke karakter, saya jadikan satu dengan karakter tokohnya. Seharusnya memang lebih baik itu terpisah ya dengan karakter tokohnya. Ini bab 4 sampai 6. Kemudian per bab, jadi isinya apa? Semacam kalau ide pokok gitu ya. Kalau kita baca ide pokoknya bab 7 sama 8 ini apa? Bab 9 sampai 15 nanti apa? Baru kemudian nanti kita kembangkan lagi ketika menulis. Ini kalau yang fiksi. Nah, cuman ini kelemahannya, saya yang di sebelah kanan, ini karakternya, karakter tokohnya saya tulis sebelah kanan, sehingga agak nggak nyambung antara kotak 1, kotak nomor 3 dengan kotak nomor 4. Lebih baik, lebih enak kalau dia terpisah sendiri karakternya, karakter si tokohnya. Karena mungkin saya orangnya apa ya, pengennya praktis ya, nggak mau coret-coretan, saya pakai ngetik gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan Kak Sinta Yudhistira itu tulisan tangan karakternya itu, dan diwarna-warnai. Oke, itu nggak masalah. Kalau yang non fiksi saya coba carikan dulu. Ini lebih simpel ya. Non fiksi ini, waktu itu kan saya nulis kisah inspiratif ya, menulis bukan ini. Nah ini ya, kisah inspiratif menulis. Kemudian saya menuliskan 100 ide selama saya menjadi guru. Ya, pendek-pendek aja segini-segini. Sebelum dikembangkan jadi tulisan. Jadi ide 1 sampai ide 100 gitu ya. Sampai ide 100. Sampai banget ya, tulis 100 ide. Itu mikirnya berhari-hari itu memikirkan 100 ide ini. Jadi semua pengalaman saya menjadi guru saya tuliskan di sini dalam bentuk tema pokoknya aja. Terus nanti baru kemudian saya pilih mana yang menarik, karena kan ada yang nggak menarik gitu ya, ada yang nggak menarik gitu loh. Maksudnya biasa gitu ya, kayak misalnya ngajar anak-anak berbaris, kan ya biasa ya, apa ya kelebihannya kalau nggak ada sesuatu hal yang menarik nggak perlu gitu. Sehingga seperti itu. Jadi itu ini yang non fiksi, kerangkanya. Mungkin Kak Arif mau menambahkan? Cukup Mbak Nia. Oke, ini ada lagi di kolom chat. Jadi Pertanyaan ketiga, iya. terakhir untuk sesi ini. Baik. Membangun personal branding sebelum novel kita diterbitkan, seberapa penting sih? Oke. Nah, Monggo dijawab. Iya. Gimana ya? Saya kalau personal branding itu memang belum belajar secara khusus itu. Cuman karena saya sering nulis di media sosial saya juga. Ya, sebelum saya menerbitkan buku itu sudah menulis gitu loh, sehingga otomatis mungkin itu menjadi sebuah personal branding secara otomatis dengan diri saya, bahwa oh ya ini memangnya suka nulis gitu loh. Makanya pantas kalau misalnya bisa membuat buku karena memang sudah lama menulis. Karena saya sering menulis sih memang. Cuman kan dulu yang menulisnya masih menulis hal-hal yang sifatnya apa ya, inspiratif dari keseharian kita. Misalnya ketemu sama orang dan orang itu ternyata memberikan banyak pelajaran bagi kita, itu saya tulis kayak gitu. Hal-hal yang sederhana ya, yang secara otomatis itu menjadi personal branding sebetulnya, walaupun mungkin saya belum belajar ke situ. Dan Kak Arif mungkin ini yang jago ini untuk personal branding ini sebenarnya Kak Arif ini. Penting, personal branding itu penting untuk penulis. Contohnya misalkan Mas Hikare membangun persona atau karakter yang seperti itu. Kalau teman-teman follow Mas Hikare, itu kan pasti punya karakter ya. Karakternya dipertahankan sejak lama.
Dan saya kenal Mas Dikare juga udah cukup lama. Sejak followernya masih 2000-an kali. Sekarang hampir 100.000. Dan itu dia mempertahankan personal branding itu. Sekarang dia cukup digemari penulis-penulis pemula. Karena dia punya personal branding yang konsisten sejak lama. Dan dia udah punya kelas menulis tak pusaka juga, dia punya buku juga. Dan target marketnya jadinya udah terkerucut gitu loh. Dia tahu mau dipasarkan ke siapa. Itu pentingnya personal branding. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu siapa yang akan jadi target pembaca kita. Kalau kita belum tahu siapa target pembaca, kita nggak bisa menentukan personal branding. Apa yang mau ditonjolkan dan apa yang mau kita kasih tahu gitu kalau kita nggak tahu siapa target marketnya. Contohnya Mbak Nia misalkan, untuk penulis buku anak, contohnya aja. Jadi membangun personal brandingnya juga harus sesuai dengan target marketnya. Berarti yang ditarget bukan anak-anaknya, tapi orang tua anak-anaknya. Gimana komunikasi dengan mereka gitu. Contohnya seperti itu. Jadi penting banget. Jadi untuk Mbak Rara penting bisa belajar dari sekarang untuk personal branding menjadi penulis. Bisa membagikan karyanya di Instagram atau membuat semacam tulisan dalam bentuk feed video di TikTok itu. Masalah sih. Oke, untuk sesi kali ini saya tutup dulu ya untuk pertanyaan. Nanti kita lanjut lagi gitu. Ya, setelah ini saya mau kasih tahu teman-teman untuk launchingnya bukunya Mbak Nia ya, dengan judul apa Mbak Nia? Never Give Up Arin. Never Give Up Arin. Kalau boleh tahu itu tentang apa Mbak Nia? Spill dikit. Ya, jadi ini tentang remaja ya. Mungkin karena saya konsennya ke remaja, maka novel saya remaja gitu ya. Remaja usia SMA yang ya dalam perjalanan ya dia nggak mudah ya dalam perjalanan hidupnya ya, orang tuanya kondisinya berpisah, kemudian dia juga punya banyak cita-cita, tengah jalan dia juga bertemu dengan seorang yang yang dia sukai ya, terus bagaimana gitu caranya dia tetap mencapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya, tapi juga di sisi lain dia juga bagaimana cara dia mengelola rasa ketika cinta itu muncul seperti itu. Ini kan hal-hal yang sehari-hari sebetulnya ya, dan itu saya coba angkat di dalam novel saya sebagai salah satu panduan kepada remaja dalam bentuk yang menyenangkan. Dan kalau misalnya kita nuturi remaja itu kan agak susah gitu ya. Ya kita coba dalam hal yang lain, yaitu dalam bentuk novel yang enak dibaca seperti itu. Itu kan. Bentar. Ini ada gambarnya. Kenapa? Oke. Kebetulan yang jadi editor untuk novelnya Mbak Nia ini saya ya. Iya. Saya jadi editornya, saya ngedit. Dulu sebenarnya awalnya mau agak saya rombak. Namun jadinya ada kejanggalan di ceritanya. Akhirnya saya originalkan dengan sedikit penambahan nggak terlalu banyak. Ini total halamannya 300-an halaman, jadi cukup tebal. Teman-teman yang pengen bisa tuh diperoleh. Gimana Mbak Nia untuk cara membelinya? Gimana Kak? Langsung menghubungi Kak Arif gitu ya? Untuk belinya teman-teman bisa bisa buka detakpusaka.com yang /toko. Bisa juga langsung menghubungi CS Detak Pusaka. Gitu ya. Dan untuk harga pertamanya ini cukup murah dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Kami menawarkan harga hanya 59.000. Bentar, saya share screen ya. Terus bagi teman-teman yang pengen diterbitkan juga, banyak caranya ya, khususnya di Detak Pustaka. Bisa melalui kirim tulisan. Jadi di kirim tulisan itu sebenarnya ada yang mencari bakat.
Kalau teman-teman tulisannya bagus, pasti akan dipantau nih tulisannya. Kalau ngirim terus dan tulisannya keren-keren, nggak banyak kesalahan editing, itu mungkin akan dihitungin. Dan kebetulan kadang-kadang juga saya ngedit tulisannya. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan di penulis kirim tulisan itu kesalahan penggunaan POEB, khususnya penggunaan di. Itu cukup sering. Penggunaan di ini cukup sering. Jadi harus diperhatikan lagi. Sebenarnya mau aku emailkan sekalian gitu kesalahannya, tapi terlalu banyak. Nah, ini sekalian saya omongkan di webinar aja. Jadi untuk memperoleh bukunya berarti bisa klik websitenya Duta Pustaka, kemudian pilih toko gitu ya Kak ya. Betul. Terus kemudian di sini ada di poin paling atas ini buku Never Give Up Arin. Ini harga spesialnya 59.000. Ya, jadi kalau normalnya 80.000 sebetulnya. Jadi ini jauh karena ini masih masa promo ya, jadi 59.000. Monggo teman-teman yang berminat mungkin ya bisa langsung ke websitenya Duta Pustaka. Atau langsung ke CS-nya ya. CS-nya nomornya siapa Kak? Nomornya Duta Pustaka. Nomornya langsung Duta Pustaka. Ada. Di komunitas ada, jadi admin. Oh iya, baik. Nah, teman-teman bisa beli di sini. Beli di sini yang buku Never Give Up hari ini. Bisa juga langsung pesan via WhatsApp. Nanti tinggal diklik aja langsung diarahkan ke WhatsApp. Dan juga langsung di sini. Jadi nanti tinggal bikin akun aja. Terus bukunya ini meskipun ada 2 ISBN ya, tapi nanti jadi 1. Ada yang berbentuk buku dan juga ada yang berbentuk e-book. Kalau kepo dengan ini hasil polling kemarin ya, yang terbanyak. Iya, yang terbanyak kemarin ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih ya. Kadang-kadang di sini ada yang sudah memilih kemarin. Alhamdulillah. Covernya cakep-cakep. Saya bingung juga sebenarnya waktu itu memilih yang mana. Akhirnya dari hasil pollingnya ini yang terpilih. Betul. Dan yang paling sesuai. Iya betul. Oke. Jadi teman-teman yang mau pesan nanti bisa langsung di datapustaka.com/toko atau hubungi WA ya di nomornya Duta Pustaka atau buka datapustaka.com terus langsung klik logo WhatsApp ini. Itu nanti langsung diarahkan ke WA-nya Duta Pustaka. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab lagi ya. Oke, baik. Oke, saya bacakan Mbak Nia. Dari Mbak Selina. Tadi kakak bilang kalau nulis harus buat outline seperti contohnya nulis novel. Sedangkan aku tipe yang nulis novel tapi nggak pernah buat outline. Itu masalah nggak sih? Gimana Mbak Nia? Iya, nggak sih, nggak ada masalah. Cuman ya memang kembali lagi ke kita. Saya sendiri pernah nggak outline saya sederhana banget ya. Kemana-mana, jadinya melebar. Kalau nggak pakai online itu memang resiko melebarnya naskah itu besar. Sehingga terus kadang-kadang juga alur logisnya itu nggak nyambung. Misalnya kita nggak pakai outline. Yang ini misalnya pada bab awal-awal kita bilang si tokoh utamanya misalnya ya karakternya tegas gitu ya, tegas terus keras hati. Kok tiba-tiba di
karena kita nggak ada outline-nya, nggak ada karakternya, tulisan mengkarakternya. Di tengah-tengah itu ternyata si tokoh-tokohnya jadi cengeng gitu loh. Jadi cengeng, suka nangisan, semanja loh. Kok bisa ya? Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu gitu loh. Yang dikhawatirkan ketika nggak membuat outline seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengatasinya, ya nggak masalah nih sebetulnya, balik lagi ke kita. Kalau saya cerpen itu saya nggak pakai outline. Kalau saya cerpen nggak pakai. Saya cuman cerpen romance ceritanya tentang anak misalnya tentang cewek yang suka dengan cowok yang ternyata cowoknya suka sama kakaknya, nggak suka sama dia. Oke, itu aja cukup. Nah, nanti baru kemudian saya nulis. Saya nggak pakai outline kalau cerpen. Tapi kalau buku yang seperti novel, kalau saya pribadi harus pakai outline. Karena imajinasi itu kan tadi ya kemana-mana. Sehingga harus diikat dengan outline. Tapi kalau kakak merasa bahwa nggak pakai outline itu ya nggak masalah gitu loh, nggak ada masalah. Atau juga ada banyak juga penulis itu yang nggak pakai outline, ada juga penulis yang nggak pakai outline itu ada gitu, seperti itu. Kalau saya begitu, jadi ya masalah atau enggaknya kembali lagi ke kita sih sebetulnya. Bisa mengatasinya nggak masalah. Tapi karena saya dulu punya pengalaman outline saya begitu sederhana, sehingga kemana-mana, akhirnya saya memutuskan, saya adalah aliran outline, sehingga harus pakai outline kalau mau nulis proyek besar, seperti itu. Mungkin begitu Kak Arif. Oke, mantap Mbak Nia. Kalau tambahan dari saya, penting ya menulis outline. Tujuannya sama, biar nggak kemana-mana, dan juga biar kita tahu arahnya. Seperti kita membuat jalan. Kalau kita bikin cerpen nggak masalah ya, outline-nya sederhana gitu. Kalau novel yang berbab-bab kita nggak punya outline, nanti kita belok-belok, ujung-ujungnya kesasar gitu. Nggak tahu jalannya mana ini finishnya. Soalnya nggak ada outline-nya. Kalau hanya mengandalkan premis tanpa outline, ribuan halaman pasti nggak akan cukup. Iya ya, benar ya. Ini kemana-mana jadinya ya. Oke. Lanjut, ini dari Mbak Astri. Mungkin sedikit menambahkan, sepertinya menulis diary akan sedikit membantu proses dan kebiasaan untuk menulis. Kalau masa saya dulu, menulis diary masih banyak banget yang dilakukan. Tapi saat ini kayaknya sudah berkurang. Gimana Mbak Nia? Menulis diary membantu kita untuk membiasakan menulis. Ya, betul memang sih. Ya, kalau dulu kan pakai buku diary gitu ya. Ya, nulis. Saya dulu punya ya. Cuman kan semakin ke sini saya sudah nggak pakai buku diary tadi. Ya, saya sendiri punya media sosial tadi itu, ya sudah itu yang bisa saya gunakan untuk melatih menulis setiap hari. Seperti itu. Kalau kita punya diary nggak apa-apa, malah itu bagus juga ya. Jadi healingnya dapat, terus kebiasaan menulisnya kita sudah dapat. Oke, berarti cuman medianya aja ya Mbak Nia yang beda ya? Betul. Kalau Mbak Nia lebih suka digital langsung di-share ke Instagram gitu. Iya sih. Oke. Lanjut ya Mbak Nia. Ya. Dari Mbak Anissa, bagaimana cara mengatasi writer block ketika sedang menulis dan tulisannya sudah di pertengahan naskah? Gimana Mbak Nia? Baik. Jadi writer's block itu bukan momok ya. Siapapun penulis itu pernah. Bahkan penulis yang sudah senior pun, yang sudah banyak bukunya pun juga pernah mengalami writer's block. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang lumrah terjadi gitu ya. Saya writer's block bolak-balik gitu. Ketika tadi pertanyaannya di pertengahan jalan, pertengahan nulis, iya kok gini gitu, maka kalau memang saya buntu ide itu saya berhenti dulu, saya cari apa ya, mungkin butuh jeda ya, kita butuh jeda. Saya cari inspirasi dari banyak hal, baca buku misalnya ini novel romance, maka saya cari tulisan fiksi romance yang lainnya dari teman-teman yang lainnya, barangkali saya di situ dapat ide. Atau saya nonton film, ini yang biasanya saya lakukan.
nonton film. Jadi film apa yang film romance gitu ya, saya cari romance. Oke, saya lihat. Tapi misalnya ceritanya tentang anak-anak, ya udah saya cari anak-anak. Gitu. Sehingga dari situ oh ya oh harusnya kayak gini ya. Oh ya seperti ini kan muncul ide. Atau ya jalan-jalan keluar ngobrol sama teman-teman. Kadang-kadang ide itu muncul lagi. Oh ya harusnya kayak gini ya. Kan kadang itu nggak ide kan dapat dari mana saja. Ketika ide mampet, ide itu bisa kita gali dari sekitar kita. Jadi itu kalau saya biasanya gitu di tengah-tengah. Terus yang kedua biasanya saya baca ulang outline saya. Ketika membuat outline, ketika menulis awal-awal, itu kan ada motivasi tersendiri ya, mau menyelesaikan naskah itu ya. Sehingga itu saya hadirkan kembali, kalau misalnya saya lagi low motivasi. Dulu saya mau nulis ini mau apa sih? Kok sekarang males gitu ya? Sekarang kok nggak ada ide sih? Dulu maunya apa sih gitu? Mau saya apa? Lagi-lagi balik lagi ke tadi motivasi tadi. Itu bahan bakar lagi ketika energi untuk melanjutkan menulis itu mandek di tengah jalan. Saya baca ulang lagi. Oh, dulu tuh maunya begini. Seperti itu. Saya gitu. Kalau saya pernah baca Kak Sinta Yudhistira itu dulu waktu beliau menulis novel sejarahnya itu kan pernah ya 100 blog di awal. Di awal itu mau tulis apa ya? Bahan-bahan sudah ada, riset sudah apa? Sudah ada. Beliau nulis apa yang bisa ditulis dulu. Walaupun itu mungkin pasti acak-acakan, tulis dulu aja. Nanti lama-kelamaan tulisan kita itu bisa kita edit kan, bisa kita perbaiki lagi ketika sudah ada ide. Seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu wajar sih kalau bagus itu wajar. Cuman suwi dan harus segera kembali ke jalan yang benar. Makanya sama saya tulisan kita nggak berhenti lama. Mungkin Kak Arif mungkin pernah mengalami hal yang sama. Sering ya? Sering kalau writer's block. Kalau untuk konteksnya menulis cerita, novel atau cerpen, pertama kita bisa mencegahnya dengan membuat outline dan premis yang jelas. Itu untuk mencegah biar nggak writer's block. Terus kalau untuk mengatasi, benar kata-katanya Mbak Nia tadi. Ya mungkin cari hiburan aja. Iya. Iya, betul. Cari inspirasi lain gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Ini pertanyaan jadi satu aja ya Mbak Nia. Yes, apa saja syarat dan ketentuan untuk menerbitkan naskah ke penerbit? Ini nanti bisa Mbak Nia sama saya yang jawab. Lalu, kalau menerbitkan buku, biaya apa saja yang perlu dikeluarkan? Nah, nanti bisa dari pengalamannya Mbak Nia di penerbit indie dan juga di Tabsa juga. Monggo Mbak Nia. Jadi kalau 2 buku solo saya sebelumnya itu indie ya. Indie itu artinya saya mengeluarkan uang, penulis mengeluarkan uang untuk biaya cetak dan biaya pracetak dan cetak. Pracetak itu ya editing, layout, cover. Karena saya nggak bisa mengcover ini, saya nggak bisa bikin cover. Ya udah deh sekalian gitu ya pracetak. Kemudian itu saya keluar uang. Jadi saya keluar uang untuk biaya cetak, kemudian saya dapat saya jual secara mandiri saya sendiri ya pakai beragam media. Biayanya tergantung penerbitannya. Banyak, monggo bisa survei sendiri di Instagram ya banyak. Saya survei kemana-mana itu banyak gitu, sehingga ini menemukan jodoh untuk buku saya. Ini jodoh. Setiap buku itu kan punya jodohnya sendiri-sendiri ya. 2 buku saya itu jodohnya beda-beda. Buku saya di penerbit ini, buku ini di penerbit ini itu beda-beda. Dan yang ketiga ini, yang novel ketiga ini saya ke Detak Pustaka. Ini saya mengambil sistem ini ya, Kak Arif ya. Sistem seleksi kirim naskah. mayor ya Kak ya. Iya. Namanya apa namanya Kak? Saya agak lupa nama persisnya. Kirim naskah namanya. Kirim naskah ya. Jadi kirim naskah kemudian diseleksi oleh penerbit di sini Detak Pustaka ya. Kalau memang naskah saya layak, maka akan diterbitkan oleh penerbit Detak Pustaka ini, dan alhamdulillah kok ya ternyata layak ya, alhamdulillah saya senang sekali gitu ya. Akhirnya Arin saya ketemu jodohnya di Detak Pustaka gitu ya. Dan di sini saya beda dengan sebelumnya.
Pak sebelumnya itu nggak pakai seleksi, tapi saya mengeluarkan sejumlah uang. Kalau ini saya diseleksi dulu. Seleksi dulu, ditanya-tanya dulu sama Kak Arif. Ini ceritanya tentang apa sih? Dan sebagainya. Diskusi dulu, baru kemudian layak cetak di Duta Pustaka. Seperti itu. Gitu ya Kak Arif ya. Mungkin nambahkan Kak, mungkin secara detail di Duta Pustaka mungkin. Kalau secara ketentuan ya secara umum sama ya. Kalau saya di Duta itu ya selain naskah itu ada semacam CV ya, CV kenapa kok CV ya, nama perusahaan kita apa saja, terus sinopsisnya itu apa, sinopsisnya bagaimana, mengapa karya kita itu penting, mengapa apa ya, apa keunggulan dari karya kita, seperti semacam proposal ya Kak ya. Betul. Saya membuat proposal sederhana pakai Canva gitu ya tentang naskah saya. Nah ini jawabannya mungkin. Di bagian bawah sini ya, terbit gratis ini. Oh iya, terbit gratis. Nah, linknya ini kirim naskah. Jadi dimaksud Mbak Nia tadi CV itu termasuk kira-kira bukunya ini untuk siapa? Saya sebelum CV ya, tapi kayak deskripsi bukunya dulu. Bukunya ini nih untuk siapa? Nah ini kesesuaian tema. Kira-kira ada isu apa tentang buku ini akhir-akhir ini itu. Misalkan bukunya apa non fiksi kayak gitu ya. Terus lalu juga harus tahu mengetahui sasaran pembacanya. Jadi teman-teman nulis buku juga jangan asal menulis, tapi tahu siapa kira-kira yang akan membaca bukunya. Dan ini juga akan ada di salah satu dokumen yang dikirimkan nanti. Kalau ini nggak tahu, ya susah untuk diterima gitu. Bukan hanya di Duta Pustaka, tapi penerbit mayor manapun. Kalau untuk biodata penulis ini umum ya, umum. Teman-teman pasti tahu juga. Nah ini syarat yang ketentuan. Ini teman-teman bisa cek di dutapustaka.com/kirim naskah atau di link bio Instagram, nanti pilih program terbit gratis. Dan nanti bisa baca syarat dan ketentuannya ini. Ini gratis, nggak dipungut biaya apapun. Jadi kalau naskah teman-teman keterima, ya udah keterima gitu. Nggak akan ada biaya tambahan apapun. Ya, tadi ya seleksi tadi ya. Ya ini pakai metode seleksi. Ada seleksi. Ya alhamdulillah ketemu jodoh di sini. Jodohnya Arin di Duta Pustaka gitu. Kalau untuk pertanyaan Mbak Titi, menerbitkan buku biasanya biaya apa saja? Udah dijawab Mbak Nia tadi sebenarnya, kayak cover, editing layout, editing naskahnya gitu. Kalau ini pakai metode indie. Kalau mayor ya gratis, asalkan naskahnya sesuai dengan penerbit. Terus naskahnya udah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan penerbit. Pokoknya intinya kita nurut dengan apa yang telah diberikan penerbit itu pasti lolos. Saya manut ya berarti ya Kak ya. Saya termasuk manut ya. Iya, manut Mbak Nia. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi ya banyak cara sih sebetulnya menerbitkan buku. Ya alhamdulillah sejauh ini kalau antologi kan beda lagi. Antologi itu kan kita yang mengurusi, tapi kan langsung ke PJ media. Kalau buku solo itu kan ya kita sendiri sebagai penulis yang menentukan jodohnya di mana, seperti itu. Betul. Terus juga ada metode lain ya teman-teman kalau di Duta Pustaka. Kayak metode kirim tulisan. Di sini tuh ada Mbak Zaskia ya yang udah dikontak. Iya. Nah, itu nggak dalam bentuk novel, nggak masalah. Bisa dalam bentuk antologi, cuman antologinya penulis itu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman nulis dikirim tulisan di blog itu sebagai latihan dan juga seleksi sebenarnya. Latihan menulis, nambah portofolio, dan juga seleksi. Kalau bagus pasti kita hubungin. Bukan hanya bagus aja sih, bagus sama konsisten. Itu ada beberapa metode untuk menerbitkan buku. Pertanyaan terakhir, Mbak Nia dari Mbak Yuli.
ini berhubungan dengan penerbitan indie tadi dari Mbak Nia. Bagaimana bisa meningkatkan daya jual buku yang kita tulis jika penerbitan atau menerbitkan melalui indie? Karena kalau indie kan penulis memegang peranan sentral untuk promosi buku. Itu Ya, sih gimana benar. ya? Maksudnya penulis sendiri yang punya tanggung jawab untuk menjual bukunya gitu. Jadi penerbit nggak punya tanggung jawab untuk membantu. Nah, itu solusinya gimana untuk Mbak Nia bisa menjual buku itu secara mandiri? Kira-kira biar laku gitu. Iya. Iya, banyak promosi sih. Banyak promosi. Jadi ada penerbit-penerbit, kan banyak penerbit ya. Dan saya lihat ya kan tergantung budget kita. Kalau indie ya, budget kita berapa. Ada penerbit itu yang menampilkan karya kita di berandanya, Instagramnya, jual buku gitu. Hanya sekedar itu ada. Ada yang sampai promosinya apa namanya beberapa kali ya, tergantung si penerbit tadi. Penerbitnya juga jual buku kita. Ada yang penerbit itu nggak jual buku kita, hanya menerbitkan saja. Ada yang kayak gitu. Kemudian caranya, ya kalau saya apa namanya sering-sering ini ya, sering-sering update ya, sering-sering update tentang karya kita bagaimana seperti itu. Gimana ya? Saya jadi bingung. Jadi menggunakan segala media sosial yang kita punya, baik itu soft selling maupun hard selling. Kalau hard selling kan langsung aja telah terbit buku ini. Kalau soft selling kita ambil cuplikannya, kemudian atau mungkin kita ambil satu peristiwa pendek, terus kemudian kita arahkan terkait dengan buku tadi. Ya gitu deh. Pokoknya gimana ya Mas? Ya gitu ya. Jadi memang menjual secara mandiri. Kalau kita menggunakan indie itu, jadi kita ya kita sendiri yang jual, kalau penerbit nggak ikut jual. Kalaupun jual itu ya paling cuma sekali di beranda Instagramnya. Itu pun juga orang lain melihatnya nggak banyak gitu loh ya. Nggak seantusias ketika kita sendiri yang promosi gitu. Betul. Sebenarnya ini dilema juga ya, baik untuk penulis ataupun penerbit. Makanya untuk paket penerbitan yang terbaru yang berbayar ya, Mbak Yuli, itu udah kami ubah sistemnya. Jadi kami itu membantu penjualannya langsung. Jadi nggak indie, benar-benar indie gitu. Tapi semi-semi mayor, soalnya kita bantu juga penjualannya. Gitu. Ini juga gara-gara kebijakan ISBN terbaru juga sih, yang bukan memaksa, memang seharusnya kita harus menjual buku-buku yang kita terbitkan. Bukan hanya untuk dipakai beberapa kalangan aja. Mungkin dari teman-teman pasti tahu ya tentang polemik ISBN bulan April kemarin. Iya. Yang mana Indonesia kena teguran gara-gara penggunaan ISBN yang nggak wajar. Dan tanggal Rabu Minggu kemarin kalau nggak salah, itu ada webinar yang diadakan oleh Perpusnas yang membahas tentang sistem baru ISBN. Gitu. Nah nanti untuk sistem penerbitannya bakalan lebih terseleksi gitu. Bukan hanya seleksi dari penerbit aja. Perpusnas nanti juga akan ikut seleksi. Jadi buku yang ada ISBN-nya nanti benar-benar buku yang emang dipilih dari 2 seleksi, penerbit sama Perpusnas. Dan kewajibannya dikembalikan ke hakikat sebagai ISBN. ISBN kan sebenarnya barcode untuk penjualan buku ya. Bukan untuk kayak Apple misalkan ada logonya jadi semakin mahal. Bukan. Tapi ISBN itu hanya sebagai barcode penjualan. Tanpa barcode sebenarnya nggak masalah. Bukan untuk hak cipta juga. Hak cipta itu ada sendiri. Kalau ada ISBN itu jadi lebih keren gitu ya. Banyak jasa-jasa yang emang nge-branding ISBN itu sebagai sesuatu yang keren. Padahal ISBN itu sebagai sesuatu untuk indikator ini akan dijual secara massal atau secara banyak. Tuh. Nah nanti teman-teman kalau menerbitkan buku harus dipilih-pilih juga dan kalau bisa buku yang terbaik.
Oke, oke. Gitu ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Pak Yuli gitu. Jadi di Tak Pustaka ada sistem baru yang mana kita juga akan membantu penulis-penulis yang menerbitkan secara indie yang dimulai sejak pertengahan bulan kemarin, bulan ini Mei. Gitu. Sebelumnya emang kami biarkan penulis untuk promosi sendiri, tapi sepertinya kurang efektif dan kasihan tulisnya juga ya. Iya. Oke. Ini ada yang tanya harga novel berapakah? Harga novelnya 59.000. 59.000. Nah, nanti bisa hubungin Mbak Nia, boleh, bisa hubungin Tak Pustaka, boleh, atau langsung klik coba saya tulis aja di sini. Pesannya bisa lewat Mbak Nia, bisa lewat Tak Pustaka. Hari ini nanti kita akan nge-share posternya di Instagram. Barangkali teman-teman perlu membaca posternya dulu. Nah, ini bisa diklik langsung. Nanti mengarah ke link. Ini langsung ya ini. Betul. Jadi teman-teman yang baru join ataupun yang udah dari tadi, jangan lupa untuk kita bikin story Instagram ya. Biar kelihatan eksis. Sama akan ada bonus menarik untuk beberapa orang. Entah itu ada diskon buku-bukunya Mbak Nia atau ada diskon untuk kelas penulis berbayar. Wah, menarik ya. Iya. Oke. Iya. Ya, saya ngincer yang puisi, Mas. Saya puisi. Masih belum bisa puitis-puitis banget ini. Masih bahasa-bahasa sehari-hari bikin puisinya tuh. Ya. Puisi insya Allah bulan depan. Bulan depan ya. Ya. Cuman launchingnya kemungkinan ya akhir bulan atau enggak bulan depannya lagi. Soalnya kalau kelas itu kan cukup panjang. Kalau kelas penulis cukup panjang prosesnya. Gitu. Oke. Ampun, ada lagi yang ditanyakan teman-teman semuanya? Oke, 4 menit lagi kita tutup ya. 4 menit lagi. 3 menit lagi. Yang belum join komunitas boleh ikut join ya. Sini beragam ya. Saya mungkin saya merasa paling tua nanti ya di komunitas enggak ya. Tak ada, makanya saya panggilnya Kak ya kalau di grup itu. Biar seolah-olah setara gitu ya komunitas. Saya sudah banyak. Nah, ini ada Kak Zaskia, Kak siapa ini, Kak Ira. Banyak ya. Yang sini Kak Titi. Nah, ini kan satu grup kita ya. Oke, nanti kalau untuk pesan buku bisa langsung hubungin Tak Pustaka ya atau link ini, atau juga bisa langsung hubungin Mbak Nia langsung. Nanti di chat aja Mbak Nia. Oke. Baik. Yeah. Untuk yang nggak bisa join, nanti bisa nonton videonya di YouTube. Besok atau lusa nanti kita upload. Nanti linknya kita share di komunitas juga. Siap. Nah, kemungkinan bulan depan akan ada lagi webinar seperti ini. Kami mengupayakan untuk setiap bulan ada webinar sharing seperti ini. Kita berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Biar komunitas kita juga nggak sepi-sepi banget. Dan juga biar lebih ada manfaatnya kita gabung komunitas. Bukan hanya kayak nimbrung-nimbrung aja. Tapi juga ada nilai yang bisa kita ambil. Benar gitu ya Mbak Nia ya? Ya, betul. Ya, minimal tapi ya Mas ya. Bareng-bareng itu lebih enak ya. Benar. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Nia untuk waktunya di minggu yang seharusnya tenang ini. Yang seharusnya nggak diganggu. Enggak kok. Ya ini menyenangkan kok kayak gitu. Senang. Walaupun via online ya Mas ya. Barangkali nanti next time ada kopdar kali ya. Boleh. Seru kali. Sudah selesai coronanya. Oke, terima kasih Mbak Nia untuk waktunya. Semoga sesi sharing kali ini membawa banyak manfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri kita sendiri dan juga komunitas pada umumnya.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang menyediakan waktunya untuk hadir di sesi sharing ini. Dan jangan lupa ya untuk membeli bukunya Mbak Nia. Ya, Mumpung lagi boleh. promo. Ditunggu pesanannya gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.